Boston, Massachusetts adalah kota yang berkembang pesat pada tahun 1859. Pada masa inilah, sebuah kejahatan mengerikan yang dilakukan anak remaja berhasil menggemparkan seluruh kota. Masa remaja pada umumnya diisi dengan belajar dan mengamati teman sebayanya, mempelajari apa yang harus dikenakan, cara berbicara, cara menjalin persahabatan, dan bintang mana yang harus diidolakan. Namun, masyarakat yang seharusnya membuat anak-anak remaja berkembang terkadang terlalu kejam, merendahkan, dan sering mendorong ke kehidupan kriminal atau lebih buruk lagi. Ditambah lagi, ejekan dan kekejian dari teman sebaya lain dapat mendorong anak yang bermaksud baik untuk mengakhiri hidupnya sendiri atau bahkan melakukan kejahatan. Jesse Harding Pomeroy adalah salah satu remaja yang terbentuk dari kehidupan yang buruk pada abad ke-18. Dia lahir di Charleston, Massachusetts pada tahun 1859 dan merupakan putra kedua dari Thomas J. Pomeroy, seorang pekerja galangan kapal yang hobi mabuk, dan istrinya, Ruth Ann Snowman. Jesse tidak menyukai olahraga, dan dia lebih senang menghabiskan waktu luangnya dengan membaca kisah-kisah kekerasan pada Perang India. Sebenarnya, Jesse adalah anak yang cerdas, namun dia sering mengalami serangan epilepsi dan mengalami kesulitan bersosialisasi dengan anak-anak lain karena tubuhnya yang lebih besar dari anak seusianya. Terdapat selaput berwarna putih seperti katarak di mata kanannya yang telah dimiliki sejak dia lahir dan membuat Jesse selalu diteriaki dengan kalimat, "Si mata marmer." Jesse juga memiliki bibir yang sumbing dan di usia 12 tahun, Jesse masih belum mampu menumbuhkan kumis di atas bibir untuk menutupi kekurangannya tersebut, yang membuat Jesse terus mendapat hinaan. Dengan kepala yang luar biasa besar, serta kecerdasan yang rendah, Jesse tidak hanya dianggap sebagai orang buangan, tetapi juga orang yang terbelakang. Meskipun wajahnya tidak biasa dan tubuhnya tumbuh dengan cepat, Jesse adalah anak kesayangan ibunya. Jesse percaya ibunya adalah malaikat baginya, dan Ruth tidak jijik dengan wajah putranya. Ruth malah menyukai perbedaannya, dan selalu meyakinkan Jesse betapa tampan dan rupawannya dia. Jesse tahu ini adalah kebohongan karena anak-anak lain melemparkan batu padanya, menghinanya, dan membuatnya menangis. Berbeda dengan ibunya yang penuh kasih sayang, ayah Jesse, yaitu Thomas, adalah pemabuk yang sering menyiksa anak-anaknya. Thomas seringkali membawa Jesse dan kakaknya ke kamar mandi, melucuti pakaiannya, dan memukul mereka menggunakan ikat pinggang atau tongkat hingga berdarah. Mungkin dari pengalaman inilah Jesse tertarik dengan penyiksaan dan seksualitas. Setelah pemukulan kejam ini, Jesse mencari cara untuk melampiaskan keinginannya menyiksa dengan mencari hewan di jalanan, kemudian melakukan penyiksaan yang sama seperti yang dilakukan oleh ayahnya. Oleh karena itu, Ruth tidak pernah mengizinkan hewan peliharaan masuk ke dalam rumah karena dia khawatir Jesse akan melakukan sesuatu pada kucing dan anjing setempat. Sebelum ulang tahunnya yang ke-10, Jesse mengambil burung peliharaan ibunya yang memiliki suara bagus, kemudian memotong kepala burung tersebut. Tidak sampai di situ, dia juga tertangkap basah sedang menyiksa kucing tetangganya dengan pisau. Dikucilkan dan direndahkan oleh anak-anak lain, membuat Jesse menjadi pendiam dan menghabiskan sebagian besar waktunya sendirian. Dunia bagi Jesse di usia 12 tahun memang suram. Tidak ada yang mau bermain dengannya, dan dia mulai memendam dendam atas hal-hal yang tidak akan pernah bisa dia miliki, seperti kekasih, pesta, atau rumah yang menyenangkan untuk ditinggali. Satu-satunya hal yang menarik bagi Jesse adalah penderitaan, entah ayahnya memukulinya atau Jesse memukuli sesuatu yang lain. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan untuk kebahagiaannya tampaknya adalah mencari orang lain yang bisa dia sakiti. Pada hari Natal tahun 1871, Jesse menawarkan hadiah kepada William Payne yang berusia 4 tahun, asalkan William bersedia mengikutinya ke Powderhorn Hill. Tanpa bertanya kepada orang tuanya, William memegang tangan Jesse, dan keduanya berjalan kaki menuju sebuah gubuk kecil di atas bukit. Namun setibanya di gubuk itu, tidak ada hadiah, permen,
atau mainan berharga yang diterima Billy. Jesse segera berhasil mendorong William masuk, kemudian meniru penyiksaan yang dilakukan ayahnya, yaitu melepaskan pakaian William hingga setengah tanpa busana dan mengikat pergelangan tangannya sehingga William tidak bisa melawan. Jesse menggantungnya di balok atas gubuk dengan sedikit tali dan dengan tersenyum membayangkan William tampak seperti pohon Natal yang terbalik. Sebelumnya, Jesse telah mencuri sebuah saklar di gubuk itu sehari yang lalu yang kemudian dia gunakan untuk menghajar William habis-habisan. Pada hari Boxing Day, dua orang pria yang sedang berburu mendengar teriakan dan rengekan dari gubuk di puncak bukit. Saat mereka semakin dekat, mereka yakin suara itu berasal dari binatang yang ketakutan dan terperangkap di dalam pintu. Namun ketika mereka memasuki gubuk, yang mereka temukan adalah William yang ketakutan, tergantung terbalik dengan kedua kakinya di tiang gubuk. Setelah memotong tali yang mengikatnya, mereka memeriksa untuk mencari tanda-tanda hipotermia. Seluruh tubuhnya membiru. Tali telah menghentikan aliran darah di pergelangan tangan dan kakinya, dan dia tampak seperti sedang mengalami syok. Kedua pria itu mencoba untuk mengangkat William, tetapi William tiba-tiba menjerit dan gemetar. Pria-pria itu melihat punggung William yang sangat merah, dengan bekas luka dan memar. Darah telah merembes melalui luka-luka itu, tetapi membeku karena suhu dingin. Dua pria itu dengan hati-hati mengangkat William dan membawanya ke kantor polisi. Namun, William yang sangat trauma hanya bisa menggigil dan tidak memberikan deskripsi tentang orang yang telah menyakitinya. Alhasil, polisi mencatat kejadian itu, tetapi tidak mencari pelakunya. Pada bulan-bulan berikutnya, 3 anak laki-laki lainnya mengaku jika mereka telah dirayu ke tempat yang sama oleh seorang anak laki-laki berusia lebih tua dan berambut coklat. Berita tersebut menyebabkan kemarahan warga sekitar dan mendorong polisi untuk memberikan hadiah $500 untuk siapa saja yang memiliki petunjuk tentang pelaku. Namun, ada saksi lain yang melaporkan jika pelaku adalah orang dewasa dengan rambut merah dan janggut lancip. Seorang anak berusia 7 tahun bernama Tracy Hayden dari Chelsea adalah korban Jesse berikutnya. Jesse bertanya apakah Tracy ingin melihat tentara-tentara yang ada di Powderhorn Hill. Kebetulan, Tracy memiliki banyak tentara mainan, tetapi belum pernah melihat tentara asli secara langsung. Dia langsung setuju dan menjabat tangan Jesse. Di sebuah gubuk, Tracy menyadari tidak ada tentara seperti yang dijanjikan sebelumnya. Tracy yang kedinginan mulai dilucuti pakaiannya, kemudian diikat dengan tali, serta diperintahkan untuk berbalik. Jesse memberi Tracy pukulan yang sama seperti yang dilakukan pada William, tetapi kali ini Jesse bertindak lebih jauh. Tracy tidak hanya disiksa secara brutal dalam cuaca dingin, tetapi Jesse juga merontokkan gigi depannya, mematahkan hidungnya, dan menghitamkan kedua mata korbannya. Tracy, dengan mata bengkak hampir tertutup, menangis dengan keras. Jesse memperingatkannya untuk tidak memberitahu siapapun tentang apa yang telah terjadi padanya. Dia berlutut, menyeka darah dari pipi Tracy, dan mengatakan, "Aku akan memotong alat vitalmu. Jika kamu memberitahu siapapun, aku akan datang mencarimu dan memotongnya." Jesse kemudian berdiri dan meninggalkan Tracy sendirian dalam kegelapan. Ketika diinterogasi oleh polisi malam itu, Tracy memikirkan peringatan itu sehingga dia mengatakan tidak tahu nama pelaku dan hanya menyebutkan tubuh pelaku yang lebih besar dengan rambut coklat. 3 bulan kemudian, pada tanggal 20 Mei, seorang anak laki-laki berusia 8 tahun bernama Robert Meyer dipukuli dan ditinggalkan di kamar mandi di daerah Chelsea. Pada tanggal 22 Juli, Johnny Belch ditemukan diikat dan dipukuli di kamar mandi di Powderhorn Hill. Sebelumnya, pada tanggal 20 Juli tahun 1872, Thomas memukul Jesse dengan penuh amarah yang tak tertahankan. Ruth yang sudah muak dengan sikap suaminya mengusir Thomas keluar dari rumah dengan menggunakan pisau. Sementara itu, polisi mulai mencari anak laki-laki yang lebih tua yang menyerang anak-anak di kota itu. Mereka menyebutnya sebagai penjahat tak berperi kemanusiaan.
Satu-satunya bukti yang dimiliki polisi adalah bahwa anak laki-laki itu berambut coklat. Ironisnya, ciri-ciri yang menyertai Jesse kemanapun dia pergi tidak mengidentifikasinya sama sekali. Mungkin anak-anak terlalu takut untuk mengakui seperti apa sebenarnya penjahat tak berperi kemanusiaan itu. Hadiah sebesar $500 ditawarkan untuk penangkapannya, dan orang tua mulai khawatir jika membiarkan anak-anak mereka berkeliaran di jalanan. Pada tanggal 2 Agustus tahun 1872, Ruth meninggalkan Chelsea bersama kedua putranya, Charles dan Jesse, untuk menetap di 312 Broadway Street di South Boston. Di sini, mereka telah berpisah dengan Thomas, namun di sisi lain, Ruth mulai mengkhawatirkan Jesse. Jesse telah berubah dalam 6 bulan terakhir, menjadi lebih percaya diri dan tidak lagi membutuhkan bantuan ibunya ketika anak-anak di sekolah mengejeknya. Berpisah dengan ayahnya juga membuat Jesse semakin gembira dan ganas. Serangan Jesse selanjutnya terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1872 dan ditujukan kepada seorang anak kecil berusia 7 tahun bernama George Pratt. Jesse mencakar George dengan kukunya, menusuknya dengan jarum, lalu menggigit pipi dan pantatnya. Beruntungnya, George berhasil ditemukan oleh nelayan setempat sehingga segera mendapatkan pertolongan. Hampir sebulan kemudian, pada tanggal 11 September, seorang anak laki-laki berusia 7 tahun bernama Joseph Kennedy dirayu ke gudang perahu kosong di dekat rawa garam, Boston Selatan. Sesampainya di sana, Joseph dipukuli, kemudian Jesse mengarahkan pisaunya untuk mengiris wajah Joseph. Jesse kemudian menyeret Joseph ke air, di mana dia membasuh lukanya dengan air garam yang membara. 6 hari kemudian, pada tanggal 17 September, pekerja kereta api yang berjalan di sepanjang jalur Hartford di Boston Selatan menemukan Robert Gould, seorang anak laki-laki berusia 5 tahun yang diikat ke tiang telegraf di dekat rel dan sedang dipukuli oleh Jesse. Pekerja kereta api itu segera mendekat ketika Jesse akan menyayat tenggorokan Robert. Mengetahui ada orang dewasa mendekat, Jesse segera berlari. Robert Gould menggambarkan penyerangnya sebagai anak besar dengan mata seperti susu. Joseph Kennedy yang telah melapor kemudian diminta untuk menemani polisi menyelidiki setiap sekolah di Boston sebagai cara untuk mengidentifikasi pelaku. Saat Jesse berjalan melewati kantor polisi Boston Selatan, Joseph Kennedy kebetulan ada di sana bersama polisi. Jesse yang terkejut melihat Joseph segera menjauh dari kantor polisi, namun Joseph juga melihat Jesse dan segera menunjuknya ke polisi. Jesse berhasil lolos setengah blok sebelum dia ditangkap. Polisi menginterogasinya selama berjam-jam, tetapi Jesse tetap bersikukuh tidak bersalah. Polisi kemudian meninggalkan Jesse di sel, sementara mereka menelpon ibunya. Setelah tengah malam, polisi membangunkan Jesse dan mencoba menginterogasinya lagi. Kali ini, polisi berbohong jika Jesse akan menerima hukuman 100 tahun apabila tidak mengaku. Takut dengan ancaman ini, Jesse akhirnya mengakui segala penyerangan yang pernah dia lakukan. Keesokan harinya, Jesse menghadap ke para korbannya, dan mereka semua membenarkan bahwa dialah pemuda yang telah menyerang mereka. Setiap anak laki-laki menceritakan kejadian yang menimpa mereka di hadapan hakim. Ruth naik ke mimbar, dan sembari menangis, dia menyatakan jika Jesse adalah anak yang baik dan tidak mungkin menyakiti siapapun. Jesse bukanlah monster, tetapi remaja yang bekerja keras. Jesse sendiri bersaksi dan menundukkan kepalanya bahwa dia tidak dapat menahan diri. Pada tanggal 21 September tahun 1872, Jesse didakwa di hadapan Hakim Pengadilan Remaja William J. Forsythe. Jesse yang saat itu berusia 13 tahun dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 6 tahun di Sekolah Reformasi Negara untuk anak laki-laki di Westboro, Massachusetts. Sekolah Reformasi Westboro bersikap keras terhadap Jesse. Dia harus bekerja hampir sepanjang hari dan hanya memiliki waktu 4 jam untuk bersekolah. Untuk menghindari masalah, Jesse selalu menyendiri, bahkan ketika anak-anak yang lebih tua menghinanya. Anak-anak yang lebih muda tahu apa kasus Jesse di sana dan meninggalkannya begitu saja.
Sekolah itu sebagian besar diperuntukkan bagi anak-anak muda yang tidak suka kekerasan dan keras kepala terhadap orang tua mereka. Perbedaan besar antara Jessie dan anak-anak lainnya adalah ketertarikan Jessie pada rasa sakit. Setiap kali salah satu anak laki-laki itu mendapat masalah, Jessie sengaja mencari mereka untuk mencari tahu seberapa parah mereka dihukum dan apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, Ruth memohon agar putranya dibebaskan dengan menyatakan bahwa Jessie dipaksa mengaku pada larut malam saat dia sedang dalam tekanan yang luar biasa. Setelah mendapati bahwa Ruth sehat dan berhubungan harmonis dengan anak-anaknya, pengawas kasus Jessie menyimpulkan jika Jessie telah berubah. Ruth juga berjanji untuk mengawasi putranya dengan menyuruhnya bekerja di toko pakaiannya. Setelah kurang dari 1,5 tahun di sekolah reformasi, pada tanggal 6 Februari tahun 1874, Jessie dibebaskan di usianya yang ke-14 tahun. Setelah bebas, Jessie tinggal kembali bersama ibu dan saudara laki-lakinya di Boston Selatan. Ibunya saat itu bekerja sebagai penjahit di rumahnya sendiri, sedangkan saudara laki-lakinya, Charles, berkeliling dengan menjual koran. Pada tanggal 18 Maret tahun 1874, Jessie yang sedang menjaga kios koran yang dikelola oleh Charles di 327 Broadway, melihat Kathy Curran yang berusia 10 tahun, masuk dan bertanya apakah mereka memiliki buku catatan. Saat itu, Kathy mengenakan rok kotak-kotak hijau dan hitam, serta atasan berkerah putih bersih. Rudolph Korr, seorang karyawan di toko tersebut, menawarkan bantuan, tetapi Jessie tidak dapat mengalihkan pandangannya dari Kathy. Jessie meminta Rudolph untuk pergi ke toko daging dan mengambil sesuatu, sedangkan dia menyuruh Kathy turun ke ruang bawah tanah untuk melihat apakah masih ada yang tersisa. Sesampainya di ruang bawah tanah, Jessie memotong leher Kathy dan menusuk alat vitalnya berulang kali hingga pisaunya terbenam. Mirisnya, Jessie melakukan ini hanya untuk melihat bagaimana reaksi Kathy. Setelah korbannya tewas, Jessie kemudian menyembunyikan jenazah Kathy di bawah tumpukan abu di balik kloset kamar mandi, kemudian dia kembali bekerja. Dalam waktu 1 jam, Mary Curran, ibu Kathy, berkeliaran di jalanan sambil memanggil putrinya. Kathy tidak pernah terlambat sekolah, dan Mary sangat khawatir karena Kathy tidak berada di sekolah seperti seharusnya. Saat mengunjungi toko Tobin, Mary diberitahu oleh pemiliknya bahwa Kathy telah pergi ke toko Jessie untuk mencari buku catatan. Mendengar hal ini, Mary langsung pergi ke kantor polisi karena khawatir Jessie telah menyakiti Kathy. Namun, Kapten polisi meyakinkan Mary jika Jessie tidak lagi menjadi ancaman dalam hal apapun. Selain itu, Kapten polisi berkata sambil tersenyum jika Jessie tidak pernah menyerang seorang gadis. Sehari penuh berlalu, dan Kathy masih hilang. Rudolph Korr memberitahu Mary bahwa Kathy memang ada di toko Jessie. Mary kemudian kembali ke polisi dan memberitahu mereka bahwa Rudolph telah mengonfirmasi kehadiran Kathy di toko Jessie pagi itu. Namun polisi hampir tertawa dan memberitahu Mary bahwa Rudolph adalah pembohong terkenal. Polisi kemudian menemani Mary ke toko Jessie, di mana mereka bertemu dengan Ruth yang sangat tidak senang. Ruth yakin Jessie tidak melakukan kesalahan apapun dan mengatakan bahwa Jessie sudah direhabilitasi. Tidak ada hal janggal di toko itu, dan polisi segera kehilangan minat pada kasus Kathy. Seseorang kemudian mendekat dan mengatakan jika Kathy terlihat memasuki kereta. Mendengar kesaksian ini, polisi memutuskan bahwa Kathy pasti telah diculik. Jessie yang masih terbebas dari tuduhan hilangnya Kathy terus mencari korban baru. Horace Millen, yang berusia 4 tahun dan tinggal di seberang jalan dari rumah keluarga Jessie, adalah korban berikutnya. Horace memiliki rambut pirang keriting dan bibir yang indah, membuat Jessie hampir kehilangan kendali atas dirinya sendiri ketika dia melihat Horace dalam perjalanan ke toko roti. Horace saat itu mengenakan jaket hitam dan putih, serta celana panjang hitam dan topi beludru yang bagus. Setelah menyusul Horace di toko roti, Jessie memperkenalkan dirinya kepada korban, lalu mengulurkan tangannya yang besar untuk digenggam Horace. Horace bereaksi dengan tersenyum dan memegang tangan Jessie.
Jesse berjanji akan membawanya ke pantai untuk melihat burung camar yang membuat Horace sangat gembira. Dengan kue mangkuk kecil di satu tangan dan tangan Jesse di tangan lainnya, keduanya pergi ke pantai bersama. Beberapa orang melihat Jesse dan Horace sore itu, tetapi tidak ada yang menghentikan mereka. Ketika Horace duduk dan memandangi burung camar, Jesse diam-diam memeluknya dari belakang, menusuk lehernya hingga Horace jatuh dan menangis. Jesse terus menusuk tubuh Horace hingga Horace mulai lemas. Belum puas dengan aksinya, Jesse menebas tubuh Horace berulang-ulang dengan pisaunya dan semakin ganas. Jesse menusukkan pisaunya ke mata kanan Horace hingga hampir menghilangkan bola mata itu seluruhnya dan hampir memotong alat vital Horace. 5 jam setelah kematian Horace, dua bersaudara yang sedang berjalan di pantai menemukan tubuhnya yang terpotong dengan mengerikan. Keluarga Horace telah mencarinya sore itu dan pergi ke polisi untuk menggambarkan putra mereka. Tanpa sepengetahuan mereka, seorang anak laki-laki yang tidak dikenal dibawa ke petugas forensik. Horace segera diidentifikasi oleh polisi setempat dan saat itulah keluarganya diberitahu. Tidak butuh waktu lama, detektif polisi segera mencari Jesse, meskipun tidak ada bukti yang menunjukkan jika dia terlibat dalam kejahatan tersebut. Pada pukul 10 malam, petugas polisi tiba di rumah Jesse dan membawanya ke penjara Charles Street. Sebelum pergi, Jesse mencium ibunya dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan segera pulang. Jesse dibawa untuk melihat tubuh Horace dan ditanya apakah dia yang melakukan kejahatan tersebut. Pada pemeriksaan koroner, Jesse tidak diberi hak untuk mendapatkan nasihat dari pengacaranya. Jesse mengaku memiliki alibi untuk kejadian hari itu dan mengatakan kepada polisi bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang Horace Millen atau apa yang terjadi pada pagi itu. Jesse menjelaskan kepada polisi bahwa dia telah melukai dirinya sendiri saat bercukur dan menunjuk gores-goresan baru di wajahnya. Pisau Jesse dibawa ke kantor forensik untuk melihat apakah cocok dengan luka tusukan pada Horace. Ketika Jesse tidur di selnya, polisi membangunkannya dan membawa Jesse menemui pengurus jenazah untuk melihat jasad Horace. Dia langsung menangis, meminta maaf, dan meminta polisi untuk tidak memberitahu ibunya. Pada tanggal 25 April tahun 1874, Horace Millen dimakamkan. Orang tua Horace, John dan Leonora, sangat miskin sehingga mereka tidak mampu membeli peti mati. Mereka dapat memakamkan Horace dengan uang sumbangan dari orang-orang di Boston Selatan, petugas polisi, dan rekan kerja John Millen di pabrik milik Clark. Sidang Jesse atas kematian Horace ditetapkan pada Desember tahun 1874. Di tengah reaksi keras warga, Ruth terpaksa menjual tokonya dan memindahkan bisnisnya ke rumahnya di 312 Broadway. James Nash dari 342 Broadway membeli gedung di 327 Broadway, bekas toko tempat Jesse bekerja. Ketika para pekerjanya mulai menggali dan merombak bangunan, termasuk ruang bawah tanah, mereka segera mencium bau yang menyengat. Charles McGinnis dan Patrick O'Connell yang menggali ruang bawah tanah berhasil menemukan tubuh Kathy Curran di sudut ruang bawah tanah di bawah tumpukan abu. Terlihat, tubuhnya telah disembunyikan dengan tergesa-gesa di tumpukan abu. Kepala Kathy telah terpotong, hingga dokter tidak dapat menemukan jenis penyiksaan apa yang telah dilakukan Jesse. Celana dalam dan pakaian dalam Kathy telah dibelah dengan pisau di tengah. Jesse juga memotong perut dan alat vital Kathy dengan parah, hingga Kathy hampir sepenuhnya kehilangan vaginanya. Ruth dan Charles ditangkap untuk diinterogasi, namun keduanya tidak memiliki informasi tentang kematian Kathy. Setelah Jesse diberitahu bahwa saudara laki-lakinya dan ibunya sedang diinterogasi tentang Kathy, dia akhirnya mengakui dengan sangat rinci bagaimana dia menghabisi Kathy. Jesse berharap agar ibu dan saudara laki-lakinya dibebaskan kembali. Jesse mengatakan kepada polisi bahwa mereka sama sekali tidak mengetahui tentang Kathy sampai orang lain menemukan jasadnya. Ketika ditanya mengapa dia menghabisi Kathy, Jesse mendongak dan berkata, "Saya tidak tahu. Saya ingin melihat bagaimana dia akan bertindak." Pada tanggal 22 Juli tahun 1874, Kathy dimakamkan.
Kasus Jesse disidangkan di Mahkamah Agung Massachusetts pada tanggal 9 Desember dan 10 Desember tahun 1874. Dalam persidangan tersebut, Jaksa Agung memperdebatkan putusan bersalah untuk Jesse, tetapi pengacaranya berusaha membela dengan menyatakan jika Jesse mengalami gangguan mental. Pada akhirnya, Jesse dinyatakan bersalah. Hukuman mati dengan cara digantung merupakan hukuman wajib untuk kejahatan ini, tetapi juri meminta keringanan hukuman karena usia Jesse yang masih muda. Pada bulan Agustus tahun 1876, Dewan melakukan pemungutan suara terakhir dengan tanpa menyebutkan nama, dan hukuman Jesse diubah menjadi penjara seumur hidup di sel isolasi. Pada malam tanggal 7 September tahun 1876, Jesse dipindahkan dari penjara Suffolk County ke penjara negara di Charlestown dan memulai hidupnya dalam pengasingan. Di penjara, Jesse belajar membaca beberapa bahasa asing, termasuk bahasa Ibrani, secara otodidak. Seorang psikiater yang berkunjung menemukan bahwa dia telah belajar bahasa Jerman dengan sangat baik. Jesse juga mampu menulis puisi dan berdebat dengan petugas penjara mengenai haknya untuk menerbitkan buku. Dia juga mempelajari buku-buku hukum dan menghabiskan waktu puluhan tahun menyusun tantangan hukum terhadap hukumannya, serta permintaan pengampunan. Sebuah laporan psikiatris tentang Jesse yang dibuat pada tahun 1914 mencatat bahwa Jesse telah melakukan 10 atau 12 upaya untuk melarikan diri. Peralatan buatan tangan sering ditemukan diduga milik Jesse di dalam sel penjara. Seorang sipir penjara melaporkan menemukan tali, pena baja, dan bor yang disembunyikan di selnya atau di tubuhnya. Namun, Jesse harus kehilangan matanya setelah mencoba menghancurkan sisi selnya dengan mengerahkan pipa gas. Laporan psikiatris tahun 1914 menyatakan bahwa Jesse telah menunjukkan kecerdasan dan kegigihan terbesar yang belum pernah dilakukan tahanan lain di penjara. Pada tahun 1917, dengan dukungan jaksa wilayah Joseph Pelletier, hukuman Jesse diringankan hingga memberinya hak istimewa yang diberikan kepada tahanan seumur hidup lainnya. Pada awalnya, dia menolak hanya karena menginginkan pengampunan, namun akhirnya Jesse dapat menyesuaikan diri dengan keadaannya yang berubah dan tampil dalam pertunjukan penyanyi di penjara. Pada tahun 1929, Jesse telah menjadi seorang pria lanjut usia dengan kesehatan yang lemah. Dia dipindahkan ke rumah sakit Bridgewater untuk pelaku kriminal dengan gangguan mental. Di tempat tersebut, Jesse akhirnya meninggal pada tanggal 29 September tahun 1932 di umurnya yang ke-72 tahun.